Baik, nama Aisyah, NIM 1810416663, kelas Manajemen A2 Pagi, semester 6, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional atau MPI. Dosen pengampu Adi Mursalin, SEMM. Baik, di sini saya akan menjawab soal atau latihan yang diberikan oleh dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional atau MPI. Soal yang pertama, jelaskan secara singkat perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional. Jawabannya, bisnis internasional merupakan praktik bisnis yang melibatkan seluruh pertimbangan tersebut karena melibatkan beberapa negara. Sementara itu, bisnis domestik merupakan aktivitas bisnis yang terjadi pada suatu negara. Tempat penggunaan mata uang, budaya, sistem hukum, dan sumber-sumbernya relatif sama. Soal yang kedua, jelaskan mengapa penting bagi Anda untuk mempelajari bisnis internasional. Jawabannya, yang dalam bisnis internasional terdapat beberapa aktivitas pokok yang menjadi ciri penting yang terjadi dalam bisnis internasional di dalam berbagai negara, yaitu peaceable trade atau merchandise export and import, perdagangan barang-barang berwujud, invisible trade atau service export and import, perdagangan dalam jasa, bank, travel, accounting, international investment meliputi yang pertama, foreign direct investment atau FDI, investasi yang bertujuan untuk mengawasi kepemilikan aset dan perusahaan lain secara aktif. Yang kedua, portfolio investment, pembelian aset keuangan luar negeri atau saham, obligasi, sertifikat deposito untuk tujuan selain pengawasan. Yang ketiga, licensing atau lisensi, suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi untuk menggunakan kepemilikan intelektualnya. Yang keempat, warabala, suatu perusahaan di suatu negara memberikan hak kepada perusahaan negara lain untuk menggunakan merek, logo, dan teknik operasi. Yang kelima, manajemen kontrak, sebuah perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau menyediakan jasa manajemen pada perusahaan di negara lain. Soal yang ketiga, jelaskan secara singkat orientasi manajemen dan perusahaan berkaitan dengan globalisasi pasar. Jawabannya, manajemen pemasaran global adalah manajemen dalam rangka menyesuaikan konsep pemasaran global untuk diterapkan pada produk atau bisnis tertentu. Menurut Keegan 2009 halaman 2, pemasaran adalah serangkaian kegiatan yang menjurus pada suatu transaksi pertukaran antara seorang penjual dan seorang pembeli atas dasar peralihan laba. Kegiatan pemasaran berpusat pada upaya perusahaan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan akan produk dan jasa yang menawarkan nilai berdaya saing. Soal yang keempat, sebutkan contoh-contoh perusahaan di Indonesia yang telah melakukan bisnis internasional. Apa ciri-ciri perusahaan melakukan bisnis internasional? Jawabannya, ciri-ciri perusahaan PMN berbeda dengan perusahaan lain dalam beberapa aspek, terlebih dengan ruang lingkupnya yang mencakup
banyak benua. Maka perusahaan ini memiliki karakteristiknya tersendiri. Beberapa ciri-cirinya adalah: yang pertama, kegiatan income generating atau pendapatan melampaui batas-batas negara. Yang kedua, memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang di banyak negara. Yang ketiga, memiliki kontrol terhadap teknologi dan juga modal. Yang keempat, memiliki sistem modal ventura, lisensi, dan franchise dengan sistem manajemen yang melampaui batas-batas negara. Yang kelima, biasanya memiliki subkontraktor untuk kegiatan produksi. Yang keenam, menempatkan afiliasi di negara-negara maju. Yang ketujuh, visi dan strategi berbasis global. Beberapa contoh perusahaan berkelas multinasional yang berkembang di Indonesia. Hingga kini setiap perusahaan selalu berusaha melakukan ekspansi dan juga memperluas pasar mereka. Dengan begitu, perekonomian negara juga akan turut berkembang. Yang pertama, Semen Indonesia merupakan BUMN pertama yang sudah memiliki status multinasional corporation. BUMN ini sudah berhasil mengakuisisi perusahaan asing dan berhasil memasuki pasar ASEAN dan Asia Selatan. Yang kedua, Garuda Food. Produk makanan dan snack dari perusahaan ini sudah banyak diterima di berbagai negara. Garuda Food berhasil mengekspansi perusahaan asing dan berhasil mengakuisisi pabrik gula Fuhua Jingjia Yonghe. Yang ketiga, Freeport Indonesia. Perusahaan ini menambang dan mengeksplorasi biji yang mengandung tembaga, perak, dan emas dengan wilayah operasi di Papua. Yang keempat, Bank DBS Indonesia. Perusahaan ini berkelas multinasional dalam kategori perbankan. DBS Indonesia adalah bagian dari grup DBS yang basisnya adalah di Singapura. Yang kelima, Unilever Indonesia merupakan multinasional corporation dengan banyak kantor cabang dan manajemen di dunia. Hampir seluruh produk rumah tangga diproduksi oleh Unilever hingga sangat dikenal oleh seluruh masyarakat. Yang keenam, Rohto Laboratories Indonesia merupakan perusahaan yang sudah berkembang di Indonesia dengan salah satu produk tetes mata paling dikenal oleh masyarakat. Soal yang kelima, jelaskan sejarah bisnis internasional. Jawabannya, sejarah bisnis internasional. Sebelum Masehi, pedagang Venezia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Tahun 1600, British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang di luar negeri di seluruh Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan Belanda yang dibentuk pada tahun 1590 membuka rute-rute perjalanan ke timur, bergabung untuk membentuk Dutch East India Company dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama pada tahun 1700-an. Perusahaan Amerika pertama yang berhasil memasuki produk luar negeri adalah pabrik yang didirikan di Skotlandia oleh Singer Swelling Machine pada tahun 1868. Pada tahun 1880, Singer telah menjadi organisasi dunia dengan organisasi penjualan luar negeri yang luar biasa dan beberapa pabrik pemanufakturan di luar negeri. Perusahaan-perusahaan lainnya segera menyusul dan pada tahun 1914 paling sedikit 37 perusahaan Amerika memiliki fasilitas produksi di 2 atau 3 lokasi di luar negeri. Tahun 1919 General Electric mulai menanamkan modal di luar negeri. Tahun 1920 General Motors
dan Chrysler melakukan operasi luar negeri. Soal yang keenam, jelaskan etnosentris, polisentris, dan geosentris. Jawabannya, etnosentris yaitu mempercayai bahwa praktek kerja terbaik dimiliki oleh negara sendiri. Geosentris yaitu berpandangan mencari orang terbaik dari seluruh dunia, tidak peduli dari mana asalnya. Yang ketiga, polisentris adalah mencari karyawan berasal dari negara tuan rumah yang dianggap yang baik. Soal yang berikutnya, silahkan buka link dan tonton video tersebut di atas. Soal yang pertama, siapa pembicara dalam video di atas? Jawabannya, Lydia Yunita SEMM. Soal yang kedua, jelaskan apa-apa yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video tersebut. Jawabannya, bisnis internasional ialah bisnis yang aktivitas kegiatannya lewat batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Lainnya, yang pertama, bisnis luar hukum ialah berarti operasi-operasi domestik di dalam sebuah negara asing. Yang kedua, perusahaan multidomestik ialah sebuah organisasi dengan cabang di banyak negara, merumuskan taktik bisnisnya sendiri menurut perbedaan-perbedaan dasar yang dipahami. Yang ketiga, perusahaan global ialah sebuah organisasi yang berusaha untuk membakukan dan memadukan operasi-operasi di segala dunia dalam segala bidang fungsional. Yang keempat, perusahaan internasional ialah mengacu terhadap bagus perusahaan-perusahaan global maupun multidomestik. Soal yang ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang pembicara di dalam video tersebut di atas? Jawabannya, pendapat saya tentang pembicara dalam video tersebut adalah cara penyampaian materinya cukup baik dan jelas sehingga yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan mudah dipahami. Sekian dan terima kasih.